Pada presentasi kali ini kita masih di bab 3 tekanan dan statika fluida. Kita menginjak di bagian C yaitu pengenalan statika fluida. Statika fluida adalah cabang ilmu mekanika fluida yang mempelajari tentang fluida dalam keadaan diam. Fluida di sini dapat berupa cairan, misalnya air, minyak, darah, atau gas, misalnya udara, oksigen, atau nitrogen. Karena fluida dalam kondisi diam, maka tidak ada aliran yang terjadi dan tidak ada gaya geser atau tegangan tangensial antara lapisan fluida. Oleh karena itu, analisis pada statika fluida hanya berhubungan dengan gaya tekan atau tekanan normal yang bekerja tegak lurus pada suatu permukaan. Statika fluida sering juga disebut hidrostatika, khususnya jika fluida yang diam adalah cairan. Jika fluida yang diam berupa gas, kadang istilah yang dipakai adalah aerostatika. Namun prinsip dasarnya sama, yaitu meninjau gaya-gaya akibat tekanan yang ditimbulkan oleh berat fluida dan pengaruh gravitasi bumi. Nah, kita bayangkan sebuah gelas berisi air yang sedang diletakkan di atas meja. Air itu tampak tenang, tidak bergerak. Meski tidak bergerak, air tetap memiliki berat yang memberikan tekanan ke segala arah. Ke dasar gelas, ke dinding gelas, bahkan ke udara di atasnya. Itulah yang dipelajari dalam statika fluida. Konsep tekanan dalam statika fluida. Dalam statika fluida, tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu permukaan dibagi dengan luas permukaan tersebut. Tekanan fluida yang diam selalu bekerja tegak lurus normal terhadap dinding atau permukaan yang bersentuhan dengannya. Hal yang penting yang membedakan statika fluida dengan dinamika fluida adalah pada statika fluida tidak ada pergerakan relatif antar lapisan fluida. Kemudian tidak ada gaya geser. Kemudian hanya tekanan hidrostatik, yaitu tekanan akibat berat kolom fluida dan percepatan gravitasi. Oleh karena itu, semua persamaan dalam statika fluida akan melibatkan gaya gravitasi G karena tekanan hidrostatik timbul dari berat fluida itu sendiri. Contoh, air di dalam waduk memberikan tekanan ke dinding bendungan. Semakin dalam air, semakin besar tekanannya karena berat air di atasnya juga semakin besar. Kemudian gaya normal pada permukaan. Gaya yang diberikan pada fluida diam pada suatu bidang selalu berubah gaya normal tegak lurus terhadap bidang tersebut. Tidak ada gaya geser yang searah bidang karena fluida tidak bergerak. Pada permukaan horizontal, gaya normal bekerja ke atas atau ke bawah. Pada permukaan miring, gaya normal bekerja tegak lurus pada bidang miring itu. Pada permukaan vertikal seperti dinding kolam, gaya normal bekerja mendatar atau tegak lurus dinding. Nah, bayangkan kalau kita menyelam di kolam renang saat berada di kedalaman 2 meter, kita akan merasa tertekan dari semua arah, baik dari samping maupun dari atas. Itulah contoh nyata bagaimana tekanan fluida bekerja normal pada seluruh permukaan tubuh. Aplikasinya ya misalnya tekanan hidrolik, gambar 3.16 itu ya, gambar menunjukkan dongkrak mobil yang bekerja berdasarkan prinsip tekanan fluida statis. Ketika kita menekan dongkrak, fluida di dalam tabung menerima tekanan. Tekanan ini diteruskan ke semua arah dan mampu mengangkat beban yang lebih berat. Inilah penerapan hukum Pascal yang berkonsep statika fluida. Kemudian contohnya ya waduk, bendungan. Dinding bendungan harus dibuat tebal di bagian bawah karena tekanan air semakin besar seiring bertambahnya kedalaman. Prinsip ini berasal dari hukum hidrostatika. Kemudian alat pengukur tekanan darah sphygmomanometer. Saat mengukur tekanan darah, fluida darah di dalam pembuluh kita dianggap dalam kondisi diam. Tekanan ini bisa dibaca menggunakan manometer merkuri.